Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita ketemu lagi. Waduh, agak serak ya. Kita ketemu lagi di podcast kita yang luar biasa, dari podcast Abah dan Uma. Ya, setelah sekian purnama kita berpisah ya. Sekian purnama kita berpisah ya. Kembali lagi setiap sore hari ya. Insya Allah nanti pukul 16.00 ya, kita bertemu dalam 30 menit ke depan, 30 menit aja ya. Gimana ini aktivitas sorenya viewer semuanya? Tentunya dengan saya hostnya yang luar biasa, ada Uma Ida, Masya Allah. Juga ada narasumber kita yang spesial Jo. Kita sapa dulu ya, Masya Allah, Bapak Haji yang pulang dari Haji. Gitu ya. Bapak Haji ya, Bapak Ustadz ya, Masya Allah. Gitu ya viralnya ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Abah ya, yang tanggal berapa kemarin? 4 ya Abah ya? 4 udah datang. 4 Juni sudah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Agak flu sedikit ya, tapi itu syaratnya sudah kalau dari sana itu oleh-oleh ya, oleh-oleh kayak Rita Sugiarto. Nah gitu ya, Abang, kita sapa dulu viewer semuanya. Syukran Uma ya, jazakillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat ya rahimakumullah, viewer ataupun sahabat Safrizal dimanapun Anda berada ya. Betul kata Uma, saat ini kita berjumpa kembali ya. Setelah sekian purnama, kita baru bisa menyapa seluruh viewer sahabat Safrizal semuanya, baik yang ada di line YouTube kami, ada di TikTok, dan juga ada di Instagram kami. Semuanya ada di @Ustadz Safrizal. Nah, kita podcast kita ini podcast yang sangat viral ya. Nah, meskipun belum viral, tapi kita memang berharap kita viralkan. Iya, banyak yang nyari loh ya. Kalau kita off itu banyak yang nyari. Banyak yang tanya kenapa kok off gitu ya. Jadi ceritanya itu Uma ya, kemarin alhamdulillah selama kurang lebih 16 hari, 16 hari Masya Allah. Abah itu bertugas membawa paket gold dan platinum di B103-104. Halo B103-104. Ada yang saat ini lagi nyimak ya, silakan bisa bergabung ya. Berikan hati spesial panjenengan semuanya ke kami ya. Love gitu ya. Supaya kami juga bisa memberikan balasan love. Nah alhamdulillah semuanya lancar Uma ya. Kondisi jemaah semua juga sehat walafiat. Ya kalau urusan batuk pilek, Abah sendiri juga sudah minum air zam-zamnya itu yang not cool ya. Yang not cool berarti artinya kan bebas dari pilek gitu Uma ya. Terus lagi juga tidak ngicipi es krim sama sekali, tidak ngicipin minuman dingin sama sekali ya. Tapi ternyata di jamaah dan juga teman-teman yang lain di sekamar itu kan banyak juga yang kena flu pilek Uma. Jadi ya alhamdulillah dititipi oleh Allah sebuah kendala kesehatan yang sampai saat ini dibawa ke Indonesia. Terus disyukuri aja sampai sekarang masih ini. Nah terus setelah datang kita alhamdulillah Uma ya, banyak sekali undangan, banyak sekali agenda, sehingga mohon maaf ya baru sore kali ini kita bisa menyempatkan diri untuk menyapa dan juga membersamai seluruh viewer dan juga follower serta sahabat Safrizal dimanapun Anda berada. Gitu, Masya Allah. Terima kasih sudah like dari tadi. Sudah pencet love-nya juga ya. Gitu. Sore hari ini ada tema spesial. Masya Allah. Tema spesial hari ini ya, oleh-oleh dari haji. Nah itu temanya adalah tanda-tanda haji yang
mabrur. Masya Allah. Mabrur ya. Tanda-tanda. Ada balasan lainnya kecuali surganya Allah. Ya. Betul sekali. Ini mau ya dikasih oleh-oleh ya. Kalau mau oleh-oleh yang notabene itu real oleh-oleh ya di ke rumah ya. Boleh ya. Cuma memang harus janjian terlebih dahulu. Mohon maaf, bukannya kok sok sibuk, bukannya kok sok terkenal, tapi memang kenyataannya memang seperti itu. Jadi kalau kesini tanpa ada kabar-kabar ya, tanpa janjian. siap-siap nanti kecewa. Betul. Jadi WA dulu kapan saya bisanya. Kapan hari memang kita waktu datang itu hari Kamis Sumaya tanggal 4 Juni. Kita datang terus hari Jumat sama Sabtunya kita open house ya. Setelah itu kita juga sudah keliling lagi. Untuk safari dakwah lagi. Lamongan, thank you ya, Lamongan kemarin seru banget, dan juga untuk di Bojonegoro juga thank you banget ya. Oke, Masya Allah, haji mabrur. Itu dambaan semua umat manusia atau umat Islam yang Islam lagi tentunya umat ya, Islam ya, yang mendapatkan izin untuk bertamu ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Masya Allah, mintanya hanya satu haji yang mabrur. Itu sudah mencakup semua lah Umma ya. Mintanya satu memang. Satu haji mabrur. Allah baja'al hajjam mabrurah gitu ya. Hajjam mabrurah. Kalau umrah itu umrah mabrurah gitu ya. Karena itu ada mu'anas, mudzakkar gitu ya, ilmu nahwunya gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi mintanya satu haji yang mabrur. Orang berbondong-bondong ke Arafah itu ya, waktu Arafah ya, itu juga mintanya ya Allah haji yang mabrur ya Allah tahun ini kan gitu ya. Betul sekali Umar. Mabrur itu sudah mencakup luas bahasanya. Begitu. Tanda-tandanya gimana sih Abah? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini semuanya itu sering-sering ya mungkin ayat ini dibacakan ya Umaya. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikan atau laksanakan ibadah haji dan umrah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kemabruran ya, itu kita juga harus mempersiapkan diri sejak dini Umaya. Hati kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melaksanakan ihram, melaksanakan yang namanya tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan kita juga melaksanakan mabit atau wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Terus kita juga melaksanakan yang namanya lempar jamaro dan sebagainya, sehingga rangkaian mulai syarat rukun, wajib dan juga sunnah daripada haji itu kita semuanya bisa laksanakan ya. Karena memang haji itu kan ada syarat rukunnya dan juga wajib ya Umma ya. Jadi syaratnya itu ya salah satunya adalah balik ya, terus Islam, terus merdeka dan lain-lain di Umma ya. Terus ada lagi berakal ya. Kalau nggak berakal nggak usah ya, karena nanti di sana malah ngerepotin. Nah, terus salah satu daripada rukunnya juga itu kan ada ya Umma ya, ihram ya. Terus kita melaksanakan yang namanya tawaf ifadah, sa'i dan juga tahallul, serta melaksanakan yang namanya wukuf di Arafah. Itu merupakan rukun-rukun daripada ibadah haji ya. Ada wajibnya juga mabit di Musdalifah, mabit di Mina segala macam, itu merupakan wajib daripada haji, di mana syarat ini harus gitu Umma ya, nggak bisa digantikan. Rukun pun juga sama, rukun ini harus dilaksanakan. Nah, kalau seseorang ataupun jamaah haji tidak melaksanakan salah satu rukun, maka hajinya nggak sah. Sah mengulangi. Kalau nggak sah harus diulangi. Tapi mulai kapan? Oh, kita sudah tercapture di nusuk bahwa kita itu sudah jamaah haji. Untuk urusan sah dan tidak sahnya itu mereka nggak mau tahu ya. Yang penting ya bersungguh-sungguhlah dalam menggapai yang namanya panggilan Allah ini dengan cara apa? Melaksanakan sebaik mungkin daripada ibadah haji itu sendiri. Nah, kalau wajib bisa ditinggalkan, yang penting membayar yang namanya dam itu bisa ya. Itu terus sunah-sunahnya itu juga dilakukan boleh, kalau dilakukan juga boleh. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW pun juga sudah memberikan yang namanya satu statement beliau ya. Rasulullah bersabda, al umratu ilal umrati kafarah. Jadi umrah pertama, umrah kedua itu merupakan kafarah. Jadi jarak itu lumayan. Kafarah itu berarti kan penghapus daripada yang namanya dosa ya lumayan. Kafarah itu kan penghapus yang namanya dosa. Kalau dosa sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita nggak punya dosa dong kan gitu ya. Apakah boleh Ustadz ini melakukan dosa lagi? Ya nggak boleh, jangan. Itu namanya
menantang gitu ya Umayyah. Iya. Jadi nggak boleh. Nah terus wal hajjul mabrur, Rasulullah menyampaikan hadis selanjutnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, jadi apa namanya, pahala daripada haji yang mabrur atau umroh yang mabrurah itu pahalanya itu surga. Surga itu adalah reward tertinggi dalam kehidupan seseorang nantinya pada saat di pada saat nanti di akhirat ya, saya di akhirat belum tentu di Mekah. Iya. Memang betul Umar. Jadi kayaknya tuh akhirat itu kok dekat dengan Mekah gitu Umar ya. Karena memang poros dunia itu infonya kan di atasnya Ka'bah Mustafa itu ya. Itu puter itu ya, nyampe di arsy ya wallahu alam ya, semoga benar juga. Karena memang setiap kali kan memang tidak ada berhentinya tawaf kecuali pada saat sholat itu ditunaikan. Nah itu Umayyah. Nah terus pada saat itu Umayyah, ini sebetulnya saya sampaikan dulu Umayyah bahwa tingkatan haji itu ada tiga ya. Tingkatan haji itu ada tiga. Yang pertama itu adalah haji mardud ya, mardud ya Umayyah. Atau kalau orang bilang itu begedut itu Umayyah. Atau mardud bahasa Arab. Ya, kalau mardud itu memang bahasa Arab ya. Terus yang kedua itu adalah haji makbul. Yang ketiga haji mabrur ya. Mardud ini hajinya nggak sah ya. Kalau nggak sah otomatis juga nggak diterima gitu ya. Karena memang nggak sesuai dengan syarat rukunnya ya kan. Jadi kriterianya itu kan harus melaksanakan, ada syaratnya, ada rukun, ada wajibnya. Itu namanya sah ya Maya. Tapi kalau memang meninggalkan beberapa rukun atau bahkan tidak melaksanakan haji pun itu namanya adalah tidak sah. Dan notabene kalau tidak sah ya nggak dapat pahala Umayyah. Nggak sah Umayyah kan. Nggak sah. Nah, mungkin sah pada saat tawafnya, tapi nggak sah sa'inya, itu bisa ya. Jangan gitu ya, semuanya dipersiapkan baik, namanya orang beribadah di sana ya. Baik perempuan laki-laki disiapkan baik. Jadi haji mardud itu adalah haji yang tidak sah syarat rukunnya. Dia nggak melaksanakan semua syarat dan juga rukun daripada ibadah haji. Itu mardud. Dan yang kedua itu adalah haji makbul ya. Haji makbul ini jamaah haji ini melaksanakan semua syarat rukun wajibnya ya Umayyah. Tetapi pada saat setelah selesai ibadah haji ini tidak ada peningkatan Diterima nggak hajinya? Diterima ya. Memang untuk urusan diterima atau enggaknya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nilai. Cuman kita bisa tahu bahwa haji itu sah atau tidaknya karena memang kita melaksanakan rukun, syaratnya, wajibnya dilaksanakan atau enggak. Kalau enggak berarti nggak sah ya. Kalau nggak sah otomatis ya Allah nggak mau menerima kan. Ya kan gitu ya Umayyah. Nah itu haji makbul diterima, cuman tidak ada yang namanya perbaikan pasca dia melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadahnya tetap yang dulu mungkin sholatnya 5 waktu aja nggak ditambah dengan sunnah-sunnah, dan sholatnya dulu di rumah aja nggak ditambahi di musola ataupun masjid, dan tidak ada peningkatan dan tidak menebar yang namanya kebaikan. Itu juga termasuk haji yang makbul, diterima aja tapi nggak ada konsistensi untuk melaksanakan ibadah ditingkatkan gitu. Effortnya hanya untuk yang pelaksanaan haji saja. Paskanya sudah biasa lagi aja, seperti orang biasa sebelum haji. Nah ini juga kalau bisa jangan ya diupayakan. Nah yang ketiga tingkatannya adalah haji tertinggi, itu adalah haji yang mabrur ya. Haji yang mabrur ini haji yang melaksanakan semua syarat, terus rukun, terus wajib serta sunnah-sunnahnya juga dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Nah, tetapi ini juga ada tambahan lagi yang cukup signifikan. Mereka melaksanakan ibadah-ibadah di tanah air ataupun sekembali daripada haji ini ya. Ini mereka menebar kebaikan Menebar kebaikannya bagaimana? Dia itu melaksanakan ibadah sholatnya lebih getu lagi ya. Sama tetangga lebih baik lagi. Terus sesama jamaah yang lain lebih sering bersilaturahim. Artinya mereka semuanya ini meningkatkan kualitas yang namanya keimanan dan juga ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Ustaz, ada ini nih Ustaz Hasanuddin, Masya Allah, sehat ya Ustaz ya. My guru itu my teacher ya. Ustaz Safrizal, pembimbing haji umroh yang
sabar, perhatian Masya Allah. gitu. Masya Allah. Sama ini Ustaz Hasanuddin juga begitu. Udah sabar, ganteng ya. Gitu ya. Terus Lucu gitu ya. lucunya ini yang luar biasa Ustaz Hasanuddin. Lucu ya. Jadi luar biasa Uma untuk teman saya ini ya. Beliau ini adalah guru terbaik saya ya. Masya Allah, nggih, Ustaz. Guru terbaik saya. Sehat selalu Ustaz Hasanuddin ya. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu di hari Ahad atau Sabtu ya untuk acara Adik Omar. Ini Safira punya gawe mau ya. Foundernya mau punya gawe itu khitan ya, bukan khitan masal loh ya. Khitan untuk putra terakhir. Ya, yang khitan putranya bukan foundernya bukan ya. Foundernya ya. Gitu ya, Jadi Ustaz Hasan juga nggak boleh ikut khitan lagi. Masya Ya. Allah, amin amin. Nah, ini kami lanjutkan ya. Mohon ini ya mohon koreksi Ustaz Hasan barangkali ada sesuatu yang saya sampaikan mungkin kurang ya. Beliau ini adalah guru saya di Safira Travel. Ya. Beliau sangat luar biasa sekali ya. Oke, silakan Uma ya. Nah, ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu riwayat ya, dalam satu hadis yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani dan juga Imam Baihaqi. Nah, pada suatu ketika beliau itu duduk ini ya, infonya duduk bersama sahabatnya di Masjid Nabawi ya, masjid yang sangat luar biasa keutamaannya. Masjid Nabawi ini berada di kota Madinatul Munawwarah ya, di mana jamaah haji umroh insya Allah juga 99% mampir untuk beribadah di Masjid Nabawi ya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, kan cerita-cerita ini mengenai yang namanya haji mabrur. Qalu ya Rasulullah, mal hajjul mabrur, yang artinya adalah sahabat itu bertanya apa definisi daripada haji yang mabrur gitu ya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan qala it'amut ta'am. It'amut ta'am itu adalah mereka-mereka yang pulang haji itu sering memberikan sedekah makanan ya minuman dan juga makanan. Loh, kenapa kok makanan dan minuman? Kita tahu bahwa yang namanya makanan itu adalah simbol daripada kebaikan-kebaikan yang diciptakan oleh si ya pemberi makanan tersebut kepada siapapun. Nah, makanan ini sebagai salah satu cara di mana mengukuhkan yang namanya tali silaturahim itu dengan makanan itu juga lebih baik ya. Nah, sering ya kita itu dikunjungi seseorang dengan membawa makanan, hati kita masih seneng banget ya, orang itu udah perhatian. Ada yang namanya empati, ada yang namanya jiwa sosial, ada yang namanya rasa kepedulian terhadap sesama, apalagi mereka-mereka yang notabene itu menjadi hamba Allah yang habis menjadi tamu Allah, diyufullah, diyufur rahman, diyufur rasul. Sepulangnya beliau ini memberikan keberkahan kepada teman, saudara, tetangga. Nah, ini bisa dilihat dari mereka-mereka para tamu-tamu Allah yang sudah kembali lagi ke tanah air, terus mereka itu open house ataupun menerima tamu. Dan menerima tamu ini mereka semuanya seneng banget gitu loh ya, seneng banget dengan memberikan yang namanya makanan, memberikan minuman, memberikan oleh-oleh dan sebagainya. Cuman kita sendiri juga sebagai tamunya itu juga tidak boleh ya berharap lebih mengenai apa yang diberikan. Cuman memang Rasulullah menyampaikan adalah it'amut ta'am, memberikan makanan, karena makanan ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah simbol di mana seseorang itu mempunyai jiwa sosial, rasa empati terhadap sesama, dan juga bisa mengukuhkan tali silaturahim ya. Bayangkan ya, kalau jamaah-jamaah umroh ataupun haji, mereka semuanya itu kembali ke tanah air ini tidak ada satupun yang berkunjung gitu ya. Nah, padahal ini Ustadz barusan datang, terus barusan haji pertama kok gak ada pengunjungnya. Ini juga malah kadang-kadang perlu dipertanyakan. Oh, saya private Ustadz, gak usah pakai ditilii ataupun disambangi. Nah, tetapi kalaupun ada tetangga, saudara yang datang itu insya Allah juga lebih bagus ya. Artinya apa? Kita juga bisa berdakwah di dalamnya, menyampaikan apa kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah benar-benar memberikan banyak kenikmatan. Kan kita ada di surat Ad-Duha ya,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan apabila kita semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan, maka sebarkanlah, maka ceritawo gitu ya, ceritawo bahwa saya kemarin ibadah haji, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah, baik syaratnya, rukun, wajib dan juga haji. Daripada pelaksanaan itu semua saya laksanakan, alhamdulillah. Berkat apa? Kebaikan-kebaikan Allah. Allah memberikan saya kesehatan, Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa mencium yang namanya kiswah Ka'bah, mencium yang namanya Hajar Aswad. Ya, nah ini cerita-cerita seperti ini adalah merupakan satu cerita yang mana kita itu apa ya, memberikan dakwah kepada para tamu-tamu kita, umat. Ya kan, kita cerita bahwa Allah itu baik banget loh. Karena apa? Kemarin satu disehatkan oleh Allah, bisa lempar jamaro dengan hati yang tenang, bisa mabit di Musdalifah walaupun murur ya, terus bisa mabit di Mina, bisa wukuf di Arafah dengan tenda yang sangat luar biasa dingin dan juga nyamannya. Nah itu kan kita bersyukur kepada Allah. Nah siapa tahu dari jamaah-jamaah ataupun tamu-tamu yang datang itu terinspirasi, Umaya, termotivasi, punya uang daftar haji ya, punya uang daftar haji, mau daftar haji plus atau reguler terserah, semua ada di tangan kita semuanya. Yang jelas kita sudah bercerita bahwa Allah itu maha luar biasa. Maha luar biasa. Kita juga diajari umat ada doa-doa di mana kita juga mendoakan semua tamu-tamu yang datang untuk bisa menjadi duyufullah dan juga duyufur Rasul. Duyufur Rahman juga ya. Kalau duyufullah berarti Allah, duyufur Rahman juga Allah. Duyufur Rasul itu berarti kita juga bisa diundang oleh Rasulullah, ya, diberikan izin oleh Allah untuk bisa ke Raudhah dan juga menyampaikan salam secara langsung kepada Rasulullah yang saat ini berada di sekitaran Raudhah. Itu, Masya Allah, luar biasa ya, senang ya begitu ya. Makanya kalau datang haji biasanya zam-zamnya dibagi kita apa ya, terus kita doanya Ustaz, doanya Pak, doanya Bu, terus gitu ya, kita amin dengan khusyuk, sempurna gitu ya, ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa ketularan berangkat haji, ketularan bisa berangkat umroh. Nah itu luar biasa gitu ya. Seperti apa cerita tadi, kita apa namanya pulang haji biasanya tamu-tamu itu kan datang, kita cerita. Nah apa namanya, semoga bisa menginspirasi gitu ya tujuannya tuan rumah gitu ya. Itu sama aja dengan biasanya kita upload ini sih story di WA, di Instagram, di TikTok, itu juga sama aja, itu juga cerita kita di sana. Jadi tidak ada yang iri ya nih, haji aja diposting di semua sosial media. Nah itu gitu ya. Itu Umar, berarti mohon maaf ya, itu viewernya yang mungkin salah tafsir gitu ya, overthinking. Jadi jangan ya kalau ada orang yang upload ya berbagai macam informasi atau berbagai macam kegiatan selama dia berhaji atau melaksanakan ibadah, jangan dilihat dari kacamata negatifnya ya. Jadi dari kacamata yang positif, oh ya Allah, siapa tahu ya saya bisa ikut juga ini haji bersama Safira gitu ya. Tendanya bagus, fasilitasnya lengkap, jadi ibadah kita nyaman, tentram ya. Karena memang dibutuhkan kenyamanan, ketentraman dalam beribadah. Kalau nanti kita misalkan di Mina nggak mendapatkan yang namanya tempat yang nyaman, apalagi kondisi cuaca di luaran panas banget, 48 sampai 50 derajat Celcius ya. Nah ini kalau ada teman sahabat yang posting di IG-nya, di medsos atau status WA, janganlah kita mengatakan bahwa riak segala macam. Justru malah itu yang membuat kita itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori hati kita dengan segala sesuatu yang notabene itu bisa merusak daripada hati kita yang sudah bangun pagi. Kita ucapkan alhamdulillah Allah bangunkan kita melaksanakan ibadah sholat subuh dan segala macam, ngaji, tetapi begitu kita melihat kesenangan orang lain, kenikmatan orang lain, kita merasa iri dengki dan kita mengatakan bahwa mereka itu riak dan sebagainya. Jadi jangan itu, makanya ya, itu malah justru ya ya, kalau kita sudah menuduh seseorang riak, menuduh seseorang takabur, dan kita sendiri yang perlu introspeksi diri. Nah, lihat postingan di sana itu seneng gitu aja loh, seneng dilihatin, Masya Allah, kapan ya saya bisa ke sana. Kalau belum ke sana, kalau sudah ke sana berkali-kali, kapan ya saya
kesana Soal lagi, lagi, berdoa betul. lagi di sana, ibadah di sana. Gitu aja, jangan terlalu overthinking ya. Ya, pokoknya yang penting kita Sama aja. tata hati kita, Iya. karena kita tahu bahwa kita sudah bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah Oh, itu. wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Allah dan Allah itu hadirkan ya, hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah menghadirkan Allah, segala sesuatunya itu enak gitu loh Uma. Mau disakiti orang terserahlah, yang penting Allah nggak menyakiti aku. Sedih apabila Allah menjauh dari kita Uma. Ya artinya kita kalau Makanya. ditinggalkan oleh Allah berarti kita meninggalkan Allah gitu loh Uma ya. Jadi pokoknya jangan kotori hati kita, pikiran kita dengan segala sesuatu yang notabene bisa merusak daripada yang namanya iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita tuh nyaman banget. Terus pokoknya ada yang mau bagaimanapun ya wes terserah lah, yang penting gue enggak gitu kan Uma ya. Gue enggak. Ya. Oke, terus selanjutnya Uma ya, selain it'amut to'am atau memberikan makanan kepada ya banyak orang ya Uma ya, tamu kek atau mungkin sanak saudari dibagikan nasi padang satu kotak gitu ya. Padahnya pagi sore, Masya berikut Allah. sajadah, berikut apa gitu Mbak ya. Nah, apalagi ada nih salah satu jamaah ini cerita ngasih gul Uma. Wih, Ngasih gul bagus 2 dong. gram, 5 gram. Apa? Kemarin kita kebagian 5 gram. Thank you ya yang Thank you, udah jamaah. ada di Kediri. 5 gram tuh ya udah lumayan lah Uma ya. Banyak. Jadi bukan itu maksudnya ya, tapi yang jelas adalah Rasulullah itu menyebut makanan Uma ya. Makan itu kan simbol daripada apa? Rasa empati kita ya. Dengan menerapkan seseorang itu kan orang akan lebih cenderung bersyukur Uma ya. Ya alhamdulillah soto daging. Nah, jangan sampai tambahin nanti ya paling iki daging hasil kurban kemarin. Nah, wes kadang ada yang seperti itu. Jadi jangan ya. Wes pokoknya apapun yang diberikan oleh-oleh, mau roti 7 kek, mau kat kek atau mau kurma, mau apa segala macam dinikmati, karena memang oleh-oleh itu dengan tulus diberikan oleh beliau-beliau yang habis menjadi tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah ya. Iya, yang penting kan doanya. Kalau Betul. olehnya kan biasanya bonus Bonusnya ya. berkunjung. Nah, kalau doa penting ya. Oke, terus Rasulullah melanjutkan umat selain Abu To'a memberikan makanan, beliau juga menyampaikan bahwa wa ifsa'us salam ya, wa ifsa'us salam ini adalah yang menebar kebaikan. Salam itu kan keselamatan, kebaikan. Jadi apa? Setelah pulang haji ini, jamaah haji itu bisa dilihat beliau itu mabrur atau tidaknya. Tapi kita juga tidak boleh memvonis ya, ini gak mau imangan, gak mabrur, itu gak boleh juga ya. Itu salah satu aja tanda daripada haji yang mabrur ya. Wa ifsa'us salam ini menebar kebaikan. Nah, jadi mereka semuanya juga dalam bertutur sapa terhadap tetangga, terhadap keluarga ini lebih sopan ya. Meskipun nggak dipanggil abah, meskipun nggak dipanggil Pak Haji, ini tetap noleh ya. Tapi biasanya memang hampir tidak ada ya orang yang habis haji terus dipanggil namanya nggak ada, tetap noleh kok ya. Itu tuh guyonan orang aja. Nggak dipanggil haji ngamuk, enggak ada. Saya juga belum menemui kok. Banyak sahabat-sahabat kita yang pulang haji tetap dipanggil namanya. Ini contoh nih, ada Mas Irawan ya. Nah, Mas Irawan saya panggil Mas Irawan aja, itu juga beliau tetap noleh ya kan. Jadi nggak harus Mas Haji gitu nggak. Tapi memang Yunus Sewu ya, kita kan udah tahu nih ya Uma ya. Udah tahu nih kalau memang mereka habis haji itu dipanggil dengan panggilan yang bagus. Iya ya. yang bagus Panggilan gitu. bagus kan ya ini ada Mas Muhammad Irawan ya. Terima kasih Mas Haji. Itu kan lebih senang ya. Walaupun beliau pun juga tidak mengharapkan. Kan tidak menyuruh juga beliau. Seperti Ustadz Hasanuddin itu juga ya, meskipun nggak saya panggil Ustadz Haji ya, beliau beberapa kali haji ya tetap noleh gitu Karena apa? Itu bukan gelar yang harus tempelkan di gelar kehajian kita. Yang penting adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa, itu harus kita lakukan, menebar kebaikan ya, saling menyapa antar tetangga, saling memberikan rasa aman ya, terus meningkatkan kualitas ibadah kita juga, itu merupakan hal yang lebih baik ya. Sebagai tetangga kita juga menghargai bahwa haji itu memang non sewu ya, tingkatan rukun Islam itu kelima ya. Perjalanannya lama banget tuh ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Oh ada komplain nih, Ustadz tetangga saya itu beberapa kali haji tapi nggak sholat, kok tahu? Nah berarti ini paparazi ini ya. Sholat. Nah ini untuk sholat yang penting ya non sewu kita sendiri. Oh ya Allah, alhamdulillah ya,
saya bisa beribadah meskipun belum bisa beribadah haji, tapi yang jelas Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk ya Umaya bisa melaksanakan ibadah seperti ibadah haji ya. Nah, boleh kan seperti itu gitu ya. Jadi monggo sama-sama kita belajar terus belajar ya. Tanda-tanda haji yang mabrur itu ada 2 menurut Rasulullah ya. Satu hadis yang pernah disampaikan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Baihaqi dan juga Imam Ahmad, bahwa salah satunya adalah it'amut ta'am, memberikan makan ya, sering bersedekah ada Umayyah, punya rasa solidarisme kepada antar sesama, rasa empati apalagi kepada anak yatim dan juga du'afa, dan juga wa ifsa ussalam, yaitu menebar kebaikan. Jadi menebar kebaikan. Ayo ya, haji kita ini kita kontrol, kita rawat ya kemabrurannya, sehingga haji kemarin itu benar-benar menjadi haji yang mabrur. Dan tenang aja, nanti pahalanya kita ambil ya, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Rasulullah, yaitu maya wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi jannahnya nanti akan kita ambil ya bersama Rasulullah, nanti mengetuk pintu surga ya. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini ada Mambur Ramadhani ya. Siapa, Bang? Ini jamaah juga. Terima kasih bimbingannya selama haji kemarin Ustadz. Iya, haji kemarin, sama haji kemarin, Masya Allah, 2026. Follower ini berarti termasuk sahabat Safrizal. Wah, sahabat Safrizal ya. Itu kan viral di Mina, viral di Arafah. Panggilan sahabat Safrizal ya. Iya. Masya Allah, jamaah ya, luar biasa. Thank you ya untuk Mas Irawan juga. Dan semua teman-teman juga semuanya, mudah-mudahan yang haji kemarin bersama saya, bersama Safira, dan seluruh jamaah haji Indonesia hajinya dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Rioni kan ya untuk haji kemarin ya? Ada Rioni ya, hari Ahad ya. Udah terima undangannya ya para jamaah semuanya. Kalau belum terima undangan, japri saya nanti saya kirim undangannya ya. Acara reuni sekaligus ini pesta kita ya. Ada party ya bersama putra tercinta daripada Bapak Haji Ali Alam saya itu melaksanakan khitan ya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa datang ya, Masya Allah. Amin, bisa haji ya. Wah, ini jamnya sudah ini apa ya? Iya. Nah, sudah ada alarm untuk kita berpisah ya. Sekali, ya. Masya Allah, terima kasih ya yang sudah gabung di Instagram juga, terima kasih yang sudah like, komen. Waduh, luar biasa. Instagram juga. Nah, YouTube juga, di TikTok juga tadi rame, like juga, terima kasih. Jangan lupa selalu follow akun media sosial kita @Ustadz Safrizal dimanapun, maksudnya @Ustadz Safrizal. Boleh saran untuk tema besok juga boleh tanya-tanya juga boleh via DM, boleh juga belanja di toko kami, boleh. Ya, benar toko kami. Ada apa aja di toko kita, Uma? Banyak, ada jilbab juga, ada Hamayu ya. Luar biasa Hamayu, penjualannya sudah luar biasa. Ada Eza Wangi, parfum. Toko parfum kami ya. Oke, ada parfum karpet, ada parfum baju, ruangan, badan, semuanya lengkap ya, begitu. Mau haji, mau umroh boleh, nanti di Safiratur and Travel. DM melalui kita boleh banget, tanya lebih detail. Oke, pokoknya ya semuanya gitu. Ada lagi? Dan satu lagi titipan dari jamaah juga ya. Sobat Kesatria terus hadir untuk menemani perjalanan ibadah panjenengan semuanya ya. Songkok tanpa kertas. Songkok kertas tanpa. Ya, ini bisa dicari ya di toko kami di Songkok Kesatria, KSATRIA ya. Harganya murah tapi kualitas sudah sultan banget ya. Maaf ya, kami memang harus menyampaikan iklan ya, karena untuk menghidupi yang namanya biaya podcast ini. Iklan lah, semuanya iklan. Betul sekali media ya. Sekarang iklan semuanya ya. Terima kasih. Musim ataupun umroh pasca haji 1448 Hijriah ini sudah keluar semua ya press listnya. Silakan bisa DM kami, bisa tanya kami, atau bisa langsung ke kantor pusat Safiratur and Travel. Lebih baik tanya-tanya dulu deh ya. Nah, begitu. Terima kasih yang sudah gabung semuanya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Sebelum berpisah kita berdoa dulu. Oke, besok akan kami sampaikan tentang adab kita berkunjung untuk tamu-tamu Allah ya, Uma ya. Adab berkunjung. Jadi berkunjungnya itu ada adabnya ya. Jadi ada supaya kita juga bernilai ibadah ya. Katanya orang Jawa nggak seludar gitu. Itu ada tip juga dari kami.
bagaimana supaya kita itu bisa cepat-cepat dipanggil oleh Allah, diberikan izin Allah untuk bisa menikmati ibadah di 2 kota suci ya. Jadi Makkatul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Ada tipnya ya, ada tipnya, dan kami berdua dan banyak sekali handai taulan yang sudah merasakan tip dari kami ini. Apa? Besok ya, insya Allah kami akan sampaikan jam ya. yang sama. Jam yang Kita sama dulu. ya. Ini bisa disebarluaskan ya podcast kita ini. Insya Allah obrolan ringan, singkat, dan juga insya Allah bernilai ilmu ya. Oke. Dan kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan pada sore kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah yassir lana umurana fi zilal Makkah wal Madinah fi kulli syahrin bi barakatin wa la masaqatin ma'as salamah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah umratana umratan mabrura wa hajjana hajjan mabrur wa sa'yana sa'yan mashkur wa dhammana tamam maghfur wa tijaratana tijaratan lam tabur ya alima ma fi sudur ahrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ij'al ya Allah duyufana ya Allah wa ahlana wa sahabat kami Allah di seluruh medsos kami Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa ahli tuqa wa ahli rizki wa ahli sikha wa ahli Quran rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhum ya Allah duyufa ya Allah duyufa al-Ka'bah al-Musyarrafah wa Makkatul Mukarramah ya Allah wa Madinatul Munawwarah wa Raudhah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf ya apabila ada kekurangan ya. Terima kasih atas apresiasinya juga. Oke, terima kasih yang sudah gabung ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok ya, tentunya di podcast Abah dan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.